Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Derajat Habibi. Saya dari uh, Universitas Unsia. Saya menjelaskan presentasi ICC Literasi untuk mengerjakan UAS di semester 1. Nah, nah, ICT literasi biasa disebut TIK merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, ataupun jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengolah, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara baik dan legal dalam rangka membangun masyarakat berpengetahuan. ICT paling tepat dimanfaatkan untuk menyempurnakan proses yang sudah berlanjut cukup baik. Pengguna ICT biasanya ialah mereka yang sudah akrab dengan teknologi. Penerapan efektif ICT melibatkan infrastruktur dan teknologi maupun infrastruktur informasi. Nah, peran ICT literary pada cyber lab adalah dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaannya di masyarakat tidak kalah penting dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya. Pada dasarnya, teknologi informasi dan komunikasi berperan penting untuk memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan kata lain, teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah dan mempertinggi kualitas hidup manusia. Peran penting TIK dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut, yaitu di bidang pendidikan, di bidang keuangan, di bidang pemerintahan, di bidang komersial, dan di bidang transportasi. Nah, yang pertama adalah di bidang pendidikan atau edukasi, di mana dengan adanya teknologi informasi dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan dimungkinkan untuk diadakannya belajar secara jarak jauh atau e-learning menggunakan media internet untuk menghubungkan antar didik dengan pendidik diantaranya melihat nilai presentasi didik secara online, melihat jadwal pelajaran, mengirimkan berkas tugas yang diberikan pendidik, dan sebagainya. Contoh aplikasi e-learning terbaik saat ini adalah Edilink. Edilink adalah aplikasi yang membantu mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran berbagai informasi materi perkuliahan, pelajaran, dan memberikan tugas menjadi lebih mudah saat lewat gegam. Nah, yang kedua adalah di bidang pemerintah, government. Kalau berbicara tentang pemerintah, tentunya kamu beranggapan bahwa akan sangat sulit kita bisa tahu tentang kondisi pemerintahan kita karena kamu beranggap bahwa lebih baik bicara yang gaul-gaul saja daripada bicara tentang pemerintahan. Padahal kita tidak usah susah-susah mencari informasi tentang apa yang terjadi pada pemerintahan kita karena semua sudah siap dalam situs pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, e-government adalah pengguna teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C, government to citizen, atau G2B, government to business, dan G2G, government to government. Nah, sini adalah contoh aplikasinya adalah government. Gov, Gov2Go. Aplikasi pemerintah pertama yang meraih sukses besar dan manfaatnya dirasakan oleh penggunanya adalah Gov2Go. Aplikasi ini dibangun oleh NIC Amerika Serikat dengan berbagai fitur. Penggunanya dapat memanfaatkan Go2Go layaknya pengguna aplikasi asisten personal untuk layanan pemerintah. Kegunaannya pun sangat beragam. Aplikasi ini dapat memberi peringatan deadline pembayaran pajak, properti, pajak kendaraan, ataupun registrasi voter. Yang selanjutnya adalah bidang keuangan atau perbankan. Banking. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan,
seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabah, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM. Dari bank tersebut, ataupun seorang nasabah dapat mengakses cek saldo dan transfer uang tersebut ke rekening yang lainnya hanya dalam hitungan menit saja. Semuanya transaksi dapat dilakukan bahkan dengan bantuan internet. Seorang juga mudah melakukan cek saldo, transfer ke rekening lain melalui komputer ataupun smartphone. Inilah contoh dari bidang keuangan perbankan. Mobile banking BCA. BCA Mobile merupakan aplikasi yang banking yang disediakan oleh Bank BCA. Dalam aplikasi BCA Mobile memudahkan para nasabah BCA untuk mengakses keuangan mereka tanpa perlu melakukan proses panjang dan repot ke Bank BCA. Dengan aplikasi BCA Mobile, para nasabah hanya perlu koneksi internet untuk tetap dapat bertransaksi keuangan mereka. Untuk cara penggunaan dan pendaftarannya, Banking BCA ini cukup mudah dan tidak repot. Anda hanya perlu ke Bank BCA dan mengatakan kepada petugas bahwa Anda ingin membuat akun BCA. Di bidang komersial atau e-commerce, electronic commerce adalah pedagang secara elektronik yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Internet memungkinkan orang atau organisasi yang berbeda pada jarak jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Anda banyak bentuk perdagangan secara elektronik yang dapat dilakukan sekarang, antara lain internet banking, pembelian dan penyediaan barang toko, toko online, dan sebagainya. Perdagangan secara elektronik memberikan keuntungan baik kepada perusahaan maupun kepada pelanggan. Contoh aplikasi e-commerce adalah Tokopedia. Tokopedia merupakan website buatan anak negeri bernama William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition pada tahun 2018. Sekarang ini Tokopedia sudah menjadi salah satu unicorn di Indonesia. Website yang memiliki warna khas hijau ini juga memiliki andil yang memajukan bisnis dengan mengajak para perorangan dan pelaku usaha UMKM untuk bergabung memasarkan produk-produk mereka melalui Tokopedia. Tercatat setiap bulannya ada sekitar 86 juta lebih pengunjung website yang membuka website Tokopedia. Untuk peringatan, aplikasi Tokopedia di Aplikasi Store dan Google Play berada di nomor 2 di bawah Shopee. Di bidang transformasi, pada transformasi darat di kota-kota besar, sistem komputer digunakan untuk membantu mengarahkan lalu lintas. Komputer dapat menentukan apakah lampu harus berwarna merah, kuning, atau hijau, tergantung pada keamanan lalu lintas. Demikian juga pengaturan lalu lintas kereta untuk menentukan jalan yang harus dilalui kereta sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Sekarang kita tidak usah takut karena sistem navigasi kapal boot sangat terbantu oleh adanya komputer dan satelit navigasi sehingga arah dan tujuan kapal ditentukan secara komplit. Kesimpulannya adalah kritik bukan hanya sekedar keterampilan teknik, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk berpartisipasi secara aktif dan berhasil dalam cyber lab. Saat ini, dengan pemahaman yang kuat tentang teknologi, individu dapat mengoptimalkan manfaat dari kehidupan digital sambil melindungi diri mereka dan berpotensi resiko dan ancaman. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dimengerti. Bila terpilih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.